Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Friendly Frost yang berjudul Pengantin Dedemit. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Andika dan Nadia kini ada di kamar yang sudah dibersihkan. Kamar 3x4 yang dihiasi tempat tidur berkelambu, meja rias dengan cermin, dan satu lemari kayu kecil. Di meja rias dan lemari kayu bervenis gelap dan berukiran rumit dengan pola bunga dan dedaunan. Nadia agak khawatir kalau kelambu tempat tidurnya kotor karena terlihat sedikit berdebu. Takutnya malah akan menyibakkan debu. Setelah menaruh tas dan plastik isi minuman dan snack, Andika pun melepaskan kelambu itu. Mudah-mudahan tidak ada nyamuk malam ini, komentar Andika. Aku bersih-bersih dulu, ujar Nadia. Dia mengambil pembersih pribadinya lalu menuju ke kamar mandi. Kali ini Nadia menyadari sesuatu. Setelah tahu di mana kamar penghuni rumah ini, dia lalu memperhatikan satu kamar berpintu hijau tua di dekat kamar mandi. Kalau diperhatikan, kamar itu memiliki luas lebih besar dari kamar yang ditempatinya sekarang. Nadia bisa mengira-ngira dari pintu dan luas tembok luarnya. Dia pun bertanya-tanya, kenapa kamar itu tidak menjadi tempat mereka tinggal? Kembali ke kamar, Nadia masih memikirkan banyak hal yang baru saja dialami. Kamar berpintu hijau tadi pun menambah rasa penasarannya. Wow, rumah ini bikin perasaanku campur-campur. Dan kamu bilang rumah ini bikin masa kecil kamu menyenangkan, ujar Nadia kepada Andika. Waktu aku kecil rumah ini sempat dipugar. Jadi waktu itu sih kelihatan baru. Sekarang karena gak diapa-apain, ya jadi kelihatan kayak bangunan tua aja, ucap Andika. Ya juga sih, tapi denting jam tadi, kamu emang gak ketakutan ya waktu kamu kecil harus dengerin itu setiap jam? Nadia terheran. Awal-awal ya takut, apalagi Albert. Kamu kenal dia kan, sepupu aku yang di Bogor. Dia tuh suka banget nakut-nakutin pakai cerita yang berkaitan sama rumah ini dan jam itu. Tapi karena banyak senangnya jadi yang gak kayak kepikiran lagi. Malah aku ganti nakut-nakutin sepupu kecil aku. Setelah ngobrol-ngobrol kecil, mereka pun menuju tidurnya. Andika tentu lebih cepat terlelap karena lelah dan juga harus menyimpan energi untuk perjalanan berikutnya. Sampai jam itu berdenting lagi. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Jam itu pun berdenting lagi dan di akhir nada, dentingnya pun 12 kali. Nadia terbangun dari lelap pendeknya. Dia kira ketika jam 12 tidak ada dentingan susulan karena dianggap jam kosong-kosong. Tetapi tidak begitu rupanya. Satu hal lagi yang mengganjal di rumah ini bagi Nadia adalah tiap kamar tidak memiliki pintu, hanya diberikan kain penutup. Kecuali tentu kamar berpintu hijau di dekat kamar mandi. Begitu pula di kamar ini. Maka pintu kain pun berkibar-kibar kalau tertiup angin. Nadia sebenarnya tidak berani melihat pintu kain di kamar ini. Tapi dia sudah terbangun dan angin bertiup kencang. Dia agak menyesal meminta kelambu dilepas karena jadinya angin berangsur-angsur masuk ke kamar. Dan sesuatu yang mengagetkan pun terjadi. Nadia melihat ada sosok di luar pintu.
Tiupan sesekali kencang dan sosok itu berdiri di depan pintu. Tidak begitu jelas, hanya bayangan laki-laki berdiri terpaku seolah sedang memperhatikan mereka berdua. "Mas, Mas!" Nadia membangunkan suaminya dan Andika pun terbangun. Ada apa?" Nadia menunjuk ke pintu, tapi bayangan itu sudah tidak ada. Andika melihat ke Nadia yang mulutnya menganga. Wajahnya sedikit pucat. Andika berdiri dan menyalakan lampu. "Kamu kenapa, Dir?" tanya Andika. Tadi ada orang di situ, Mas." Harusnya dari dulu rumah ini dikasih pintu. Ada-ada saja sih, cuma ditutup kain, ucap Andika. "Mas, aku serius," bela Nadia. "Kamu kelelahan." Andika berusaha menenangkan. Dia sendiri sebenarnya juga ketakutan karena dia juga melihat sosok aneh di hutan tadi. "Aku temani sini sampai kamu tidur," ucap Andika. "Mas, aku tidak mau tidur di sini," pinta Nadia. "Lalu kita mau tidur di mana? Di sini kan tidak ada tempat penginapan," ucap Andika membujuk Nadia. "Tapi aku nggak mau, Mas. Kamu nggak tahu bayangan tadi itu ngeliatin kita," ucap Nadia kekeh. "Kita kan sudah di sini, nggak enak juga sama Pak Le. Baru sebentar kita pergi." Dan Nadia pun menangis. Andika memeluknya. Setelah beberapa curhatan dan Andika menenangkan, Nadia pun terlelap dalam tidurnya. Andika baru tertidur setelah istrinya tertidur. Pagi pun datang. Andika bangun dan melihat istrinya duduk di pinggir tempat tidur, mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk. Dia memeluk Nadia dari belakang. "Kita bakal lanjut ke Bali jam berapa?" Belum Nadia bertanya ini ke Andika. Akhirnya mood Andika sedikit turun. "Oke, rencananya sih habis makan siang. Tapi kupikir karena perjalanannya bakal lebih dari 10 jam, kita jalan jam 9 gimana?" ucap Andika. "Kamu tahu kan aku lihat apa tadi malam?" Nadia mengingatkan. "Iya, aku tahu. Aku juga sadar kamu resah. Aku sebenarnya mau ajak keliling dulu." Belum selesai berbicara, ucapan Andika terpotong oleh omongan Nadia. "Mas, masih mau bujuk aku tinggal lebih lama? Mas mau aku nostalgia, tapi jangan sama aku," ucap Nadia ketus. Oke, kita jalan jam 8:30. Habis dari sini kita sarapan di pasar dekat sini, lalu kita langsung ke Bali." Nadia berdiri dan menjauh dari suaminya sambil mengutak-ngatik isi tasnya. Andika merasa istrinya menjauhinya sedikit. Dia menghela nafas lalu berdiri mengambil beberapa peralatan mandi dari tasnya. Lalu dia pun pergi ke kamar mandi. Setelah mandi, dia berbicara ke omnya minta izin pulang awal. Pak Le Marto pun mempersilahkan dan bilang kalau rumahnya selalu terbuka. Setelah membereskan tas dan minum teh hangat, Nadia dan Andika pun meninggalkan rumah Simbah. Andika melanjutkan mobil ke pasar desa, tempat mereka sarapan. Dia ingat dulu ada bubur yang enak sekali dan selalu terkenang di memorinya. Dan ternyata penjual bubur itu masih ada. Andika tidak ingat sih penjualnya siapa, tetapi bubur masih bisa dibeli di pasar ini. Sementara dia memesan, Nadia berkeliling pasar. Dia tampaknya belum pernah berada di pasar desa sebelumnya. Andika sempat bilang ke Nadia kalau pasar ini jam segini harusnya sudah sepi.
Bukanya dari subuh dan jam 10 sudah tutup. Tetapi dia bilang cukup takjub. Kalau sekarang kondisi sudah berbeda. Nadia pun keliling membaur dengan pengunjung pasar dan penjual. Perhatiannya tertambat ke penjual kue pasar. Andika menawarinya bubur, tapi dia tidak berselera. Dia lebih tertarik untuk mencicipi sego jagung yang kuningnya menggugah mata itu. Sambil memesan, dia pun melihat-lihat. Dan matanya berhenti pada seseorang yang berdiri di pinggir pasar itu. Satu laki-laki pendek sepertinya memperhatikannya dari jauh. Pakaiannya hitam-hitam, dengan baju kemeja tanpa kerah dan celana sepanjang lutut. Kepalanya ada kain terikat dengan pola batik, pakaian tradisional. Kelihatan lebih kuno dari orang-orang yang berlalu lalang di pasar. "Ini nak," ibu penjual sego jagung memberikan sarapan itu ke Nadia. Nadia membayar, tapi matanya tetap ke laki-laki pendek itu. Dia pun lalu berjalan mendekati laki-laki berbaju hitam. Namun sedikit kesulitan karena terhalang orang lalu lalang dan sedikit berdesakan. Semakin mendekat ke laki-laki itu, Nadia malah kehilangan orang itu. Nadia penasaran, apakah laki-laki itu memantaunya? Apa Nadia yang kegeeran? "Hei, mau kemana?" Nadia kaget. Dia menengok ke orang yang menghardiknya. Dia takut ada orang menegurnya karena mendekati laki-laki itu. Ternyata itu hanya Andika dengan membawa bungkusan. Enggak mas, cuma lihat-lihat." "Kamu harus coba cenil di sini, surgawi banget," ucap Andika dengan semangat. "Iya mas, yuk kita pergi, lanjut ke Bali." Nadia merangkul tangan Andika dan berjalan ke mobil. Mereka pun meneruskan perjalanan. Selama perjalanan menuju ke Bali, Nadia tidak banyak berbicara. Andika yang berusaha mencari obrolan pun tidak berhasil membuatnya lebih bersemangat untuk berkomunikasi. Situasinya terbalik dari sebelum mereka tiba di rumah Simbah. Belasan jam perjalanan, Nadia masih hanya menjawab seadanya setiap diajak bicara. Andika berharap setiba di Bali, Nadia bakal lebih ceria, terpesona suasana di sana. Mereka tiba di Canggu. Saat Andika mengurus kamar di resepsionis, dia melihat Nadia yang masih saja bermuka muram. Paginya Andika mau mengubah mood istrinya. Setelah mandi pagi, Andika menghampiri Nadia yang duduk di pinggir kasur mengenakan jubah handuk hotel. Mereka menyewa hotel di pinggir pantai yang tidak mungkin orang bisa mengelak keindahan lokasinya. "Wanna try some fun before we enjoy this island?" Andika berujar sambil menciumi pundak Nadia. Sayangnya, gestur Nadia tidak mengenakkan. Dia memberikan tanda bahwa dia tidak sedang ingin melakukan apa yang Andika mau. Dia menarik badannya sedikit menjauh. Nah sobat horor, gimana nih buat para cowok yang ngadepin cewek kalau sedang ngambek? Lanjut. "Aku sedang gak mood," ucap Nadia singkat. "Ya sudah, kalau gitu kita jalan-jalan ya. Kita makan seafood di Kerobokan. Temenku rekomen tempat yang oke di sana." Kata Andika tidak mau menyerah untuk membujuk istrinya. "Enggak mas, aku sedang gak mood untuk trip ini." Andika kaget. Ucapan istrinya seperti sedang dihantam palu.
Kalau sudah begini, membujuknya akan sangat sulit. Lah, terus gimana kita bisa nikmatin bulan madu kalau kamu begini? Kata Andika. Aku gak bisa kalau perasaanku kayak gini. Kita bisa bulan madu lain kali, Mas. Aku pulang saja, ucap Nadia. Loh, kita sudah ngerencanain ini dari lama loh. Kok kamu main pulang saja? Aku butuh rileks dong. Perjalanan kita dari Jakarta kan tidak sebentar. Masa aku harus nyetir lagi setelah hanya beberapa jam di sini? Ucap Andika. Aku pulang sendiri, Mas. Aku juga tidak mau ikut perjalanan baliknya, kata Nadia. Heh, kenapa sih? Apa kamu tidak mau melewati desa Simbah lagi? Lewat hutan itu lagi? Kita kan pulang jalurnya beda, ucap Andika. Aku tuh setelah perjalanan dari rumah Simbah sampai sini itu mikir ulang banget. Aku mikir ulang untuk tadinya mau ngajak kita balik saja, tapi kamunya malah gak mau, ucap Nadia. Aku juga gak mau kamu pulang, kata Andika dengan memelas. Aku sudah pesan tiket pesawat. Kalau kamu mau antar aku ke Ngurah Rai nanti. Kalau tidak mau aku bisa sendiri. Ini jauh dari harapan Andika soal bulan madu. Dia tidak menyerah begitu saja. Perdebatan lanjut dan cukup panjang. Rupanya kejadian-kejadian di desa Simbah yang menimpa Nadia membuatnya gusar. Nadia tidak pernah mengalami itu dalam hidupnya. Di perjalanan menuju Bali, pikirannya pun macam-macam, overthinking. Andika akhirnya tidak bisa melawan. Nadia pun pulang hari itu juga. Tidak apa, aku akan membaik, Mas. Kamu rileks dulu saja di sana, pesan WA dari Nadia. Di pagi berikutnya setelah Andika mengantarkan Nadia ke bandara, Andika masih merasa hancur. Bulan madu yang direncanakan untuk berdua bubar begitu saja. Andika tidak bisa rileks seperti saran Nadia. Pikirannya masih campur-campur. Bertanya-tanya apa sebenarnya akar masalahnya. Dia gusar. Bert, gak ngerti gue, Bert. Batal semua rencana, padahal mau enak-enak di sini, ucap Andika kepada Albert. Ya udah Dik, kalau sudah di Jakarta kamu cerita ke aku, ucap Albert. Sampai dewasa, Andika masih akrab dengan sepupunya Albert. Sama-sama tahu soal rumah Simbah dan Pak Lek Marto. Albert adalah orang terdekat yang bisa diajak berbicara soal ini. Aku balik aja lah. Sesuai isi pesan WA, Andika pun memutuskan untuk menyudahi wisatanya di Bali. Hari demi hari berjalan, Andika pun sudah kembali ke Jakarta. Berjam-jam menyetir sendirian dari Bali. Dan mereka tinggal di perumahan di Jakarta Timur. Perumahan yang baru jadi. Dan belum 100% ditinggali rumah-rumahnya. Rumah Andika dan Nadia sendiri cukup jauh dari gerbang utama. Di deretan rumah mereka bahkan lebih sepi lagi. Mungkin hanya 2 rumah yang ditinggali. Padahal semua rumah ada pemilik. Mungkin rumah-rumah di situ dibeli untuk disewakan lagi. Dan sampai saat ini belum ada penyewa. Mobil sudah semakin dekat dengan rumah. Dan Andika melihat sosok berambut panjang berdiri di ruang tamu. Kelihatan samar-samar karena lampu teras menyala. Andika tidak sabar untuk bertemu istrinya. Setelah memarkir mobil, Andika bergegas masuk ke rumah. Dear, honey, I'm home. Andika menyalakan lampu, memanggil istrinya namun tidak ada jawaban.
Dia masuk ke kamar dan tidak melihat ada siapa-siapa. Sampai dia keluar masuk ke kamar lain, tetap dia tidak menemukan Nadia. Andika heran. Dikiranya Nadia ada di rumah. Dia lalu duduk di sofa ruang tamu dan membuka aplikasi WhatsApp. "Kamu di mana, sayang?" "Aku di rumah Mbak Laura." Nah, Sobat Horor, Mbak Laura ini adalah kakak dari Nadia. Oke, next. "Kamu sudah di rumah?" tanya Nadia lewat WA. "Iya, aku kira kamu sudah di rumah. Kok nggak bilang?" balas Andika. "Ya kamu nggak mikir, aku sendiri. Masa aku mau berhari-hari sendirian di rumah? Lagian kamu bilang pulang sudah beberapa hari yang lalu. Kenapa baru sampai hari ini?" ucap Nadia. "Aku nyetir sendirian, lebih sering berhenti buat tidur karena nggak ada teman ngobrol," balas Andika. "Kamu kok nggak bilang sih aku bisa jemput kamu ke rumah Mbak Laura?" lanjut Andika. Aku mikirnya tunggu kamu tanya saja. Aku takut kamu mikir macam-macam kalau aku kasih tahu aku di sini. Aku tidak apa-apa, besok pagi kamu ke sini," balas Nadia. Andika kesulitan tidur, memikirkan rentetan kejadian yang menimpanya. Bahkan meski sempat rileks sejenak di Bali, setibanya di Jakarta masih ada hal yang menggantung. Tidak menemui Nadia di rumah bikin suasana makin tidak menentu. Besoknya Andika menjemput Nadia. Sebelum sampai rumah, Nadia meminta mampir di sebuah kafe pinggir jalan yang sudah buka meski masih jam 9 pagi. Nadia memesan matcha latte ditemani croissant. Lalu setelah americano pesanan Andika datang, dia baru mulai mengutarakan sesuatu. "Mas, aku minta maaf kalau waktu di Bali aku tiba-tiba minta pulang. Aku bener-bener gak bisa lama-lama. Aku sudah merasa harus pulang," ucap Nadia membuka percakapan. "Ya, aku tahu kamu ketakutan, tapi apa kamu waktu itu gak bisa tahan dikit? Kan ada aku. Kita bisa bicarakan supaya kamu lebih tenang," ucap Andika. "Aku sudah kalut waktu itu, Mas. Pikiran aku kemana-mana," kata Nadia. "Tapi kamu masa tega bener aku nyetir belasan jam pulang ke Jakarta sendirian." Nadia menarik nafas dalam-dalam. Dia memegang telapak tangan Andika. "Mas, ada yang belum aku ceritakan." Mendengar ucapan Nadia, Andika merasa was-was. "Mas tahu kan, aku ketakutan setengah mati pas menginap di kamar tamu Simbah. Kejadian jam 12 malam itu tidak bisa aku lupakan. Tetapi bukan itu alasan aku mau cepet-cepet pulang, Mas. Waktu kita sudah beberapa kota mendekati penyeberangan ke Bali, aku lihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Kali ini sosoknya jelas banget. Apalagi saat sosok itu menampakkan dirinya ke aku." Wajah Nadia berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Bahkan untuk menceritakannya saja dia harus lakukan dengan terpaksa. Waktu itu kita lagi melewati area sawah dan kebun. Kalau Mas ingat, ada mobil yang berusaha banget nyalip kita sore itu. Dan Mas waktu itu ngomel karena dia maksa banget. Mas kan akhirnya kasih mobil itu lewat. Lalu Mas maki-maki. Tapi aku tidak tahu Mas lihat sesuatu atau enggak. Andika menggeleng pelan. Dia sendiri ketakutan dan penasaran dengan apa yang terjadi. Pas mobil melewati kita, aku lihat tiba-tiba ada sosok pucat pasi tersenyum lebar banget duduk di jok belakang.
Senyumnya lebar, kayak ujung senyumnya dari kuping ke kuping. Dan dia terus menatap aku, Mas. Aku gak mikir macem-macem, karena hari masih belum gelap. Mana mungkin sih ada kejadian aneh-aneh. Tapi ternyata itu ada, Mas. Nyata-nyata nampakin diri ke aku. Aku setengah mati kaget. Aku gak mau cerita ke kamu karena takut kamu gak bisa fokus kalau bawa mobil. Sampai di Bali pun aku gak mau cerita. Dan aku biarkan saja kamu mikir aku ngambek atau apalah. Setidaknya aku gak mau kamu makin mikir yang aneh-aneh kalau aku cerita kejadian di jalan itu. Karena itu aku memutuskan untuk pulang dan tidak mau mengikuti perjalanan pulang menggunakan mobil. Terang Nadia panjang lebar. Andika menundukkan kepalanya. Tidak lama kemudian dia mengambil kopinya dengan gemetaran. Menarik nafas sejenak. Dia lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu harusnya cerita saja di perjalanan. Kita bisa langsung pulang," ucap Andika. "Aku tuh gak bisa mikir panjang, Mas. Kamu kan bawa mobil. Kalau aku ikut pulang, terus ternyata aku dikuntit terus lihat aneh-aneh gimana? Aku takut kita kenapa-napa di jalan, Mas," Nadia berkata dengan wajah gusar. Andika ingin sebenarnya cerita pengalaman ngeri yang dia alami. Tapi dia tidak mau bikin istrinya makin ketakutan. "Terus waktu kamu sudah tiba di Jakarta gimana?" tanya Andika. "Gimana apa, Mas?" Nadia balik bertanya. "Ya, kamu bilang kamu dikuntit. Apa kamu dikuntit? Apa kamu ngelihat aneh-aneh lagi di sini?" "Enggak sih, Mas. Tidak ada yang terjadi waktu aku di tempat Mbak Laura. Itulah kenapa aku sudah mau pulang. Aku rasa cuma perjalanan kita saja yang seram." "Bagus deh. Gimana kalau hari ini kita jalan-jalan? Ke mall mungkin? Kayak masa-masa kita pacaran. Kan kita masih suasana bulan madu," bujuk Andika menenangkan istrinya. "Mas, kita baru nikah sebulan. Kayak udah lama banget masa-masa pacaran kita," kata Nadia. "Pas aku ditinggal kamu itu aku frustasi. Aku kayak gak mau banget pisah dari kamu. Apalagi habis kamu cerita ini. Aku masih ingin manfaatin hari-hari terakhir kita cuti buat bersama kamu," kata Andika. Nadia pun tersenyum. Akhirnya melihat Nadia tersenyum, Andika seperti mendapat energi baru. Setelah kopi mereka habis, mereka pun meninggalkan kafe itu. Mereka pun menghabiskan hari di mall dekat situ dan ngobrol panjang lebar ngalor ngidul. Ketika hari sudah gelap, barulah mereka pulang. Andika lebih lega sekarang. Nadia pun berkurang rasa bersalahnya karena dia melihat suaminya tersenyum lebar. Hari ini pun dirasakan telah dilalui dengan menyenangkan. Walaupun mungkin tidak seperti bulan madu yang ideal. Setidaknya ini jadi awal baik untuk menjalani kehidupan mereka. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan cerita Nadia dan Andika? Apakah teror sudah berhenti di situ? Apakah akan ada teror-teror lagi selanjutnya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.